Konsil LSM Indonesia adalah organisasi payung yang beranggotakan LSM-LSM di Indonesia untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan kolektif LSM serta mempromosikan akuntabilitas LSM. Relasi yang tidak setara dan rendahnya posisi tawar masyarakat sipil di Indonesia adalah implikasi dari rendahnya kepercayaan dan legitimasi publik akibat praktik-praktik tidak patut yang dilakukan LSM dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Pasca Reformasi 1998, lahir sejumlah besar organisasi yang menyebut dirinya LSM, dipicu oleh euforia kebebasan pasca runtuhnya Orde Baru. Namun tidak sedikit LSM yang lahir karena motivasi yang tidak sejalan dengan layaknya misi LSM sebagai gerakan sosial. Respon komunitas LSM Indonesia terhadap tuntutan akuntabilitas dimulai pertama kali oleh Bina Desa di Bogor pada 28 Juli 1994 yang menghasilkan pedoman perilaku atau kode etik LSM. Pada tahun 1999, di Padang berdiri Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani atau KPMM yang menghasilkan pedoman perilaku LSM. Pada tahun 2002, LP3ES menginisiasi jaringan LSM untuk kode etik di beberapa provinsi di Indonesia. Tahun 2004, TIFA bekerjasama dengan USC Satu Nama melahirkan instrumen Tango, dan pada tahun 2008, sejumlah aktivis LSM yang terlibat dalam berbagai inisiatif tersebut bergabung dalam kelompok kerja untuk akuntabilitas organisasi masyarakat sipil atau Pokja Akuntabilitas OMS, yang pada akhirnya melahirkan Konsil LSM Indonesia pada tahun 2010 di Jakarta. Konsil LSM Indonesia sekarang beranggotakan LSM-LSM yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Visi Konsil LSM Indonesia adalah terwujudnya kehidupan LSM yang sehat dan kuat, yakni LSM yang hidup dalam lingkungan politik dan hukum, yang bebas dan demokratis berdasarkan hukum, dan mampu mempraktekkan prinsip-prinsip dan mekanisme akuntabilitas demi meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap gerakan organisasi masyarakat sipil. Misi Konsil LSM Indonesia adalah 1. Memperkuat kesadaran dan kapasitas LSM untuk mempraktekkan prinsip tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang baik. 2. Mendorong terwujudnya lingkungan politik, hukum, dan tata kelola pemerintahan yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya LSM yang sehat dan akuntabel. 3. Mendorong terjadinya perubahan sosial untuk mewujudkan masyarakat sipil yang sehat. Strategi untuk mencapai visi dan misi Konsil adalah dengan melakukan advokasi kebijakan serta internalisasi dan penegakan kode etik. Pengaturan secara mandiri atau self-regulation melalui internalisasi dan penegakan kode etik LSM adalah pendekatan yang dipilih oleh Konsil LSM Indonesia dalam meningkatkan akuntabilitas LSM Indonesia, khususnya anggotanya. Kode etik adalah pedoman perilaku yang terdiri dari seperangkat nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan aturan-aturan tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seluruh elemen organisasi dan anggota Konsil LSM Indonesia, baik secara kelembagaan maupun individual. Prinsip-prinsip akuntabilitas menurut kode etik Konsil meliputi integritas, transparansi, partisipasi, independensi, anti kekerasan, keadilan dan kesetaraan gender, pengelolaan keuangan yang akuntabel, serta kepentingan terbaik untuk anak. Konsil LSM Indonesia berupaya mendorong penegakan kode etik ini dengan melakukan asesmen kepada lembaga-lembaga anggotanya dan mempublikasikan sebagai perwujudan pelaksanaan akuntabilitasnya.